bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita belajar dari Abraham. Bacaan pertama tadi menegaskan bahwa Abraham dan keturunannya diselamatkan oleh Allah bukan karena dia menaati hukum Taurat, tapi karena dia percaya kepada Allah. Itu yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma. Dasarnya adalah Abraham sungguh percaya kepada Allah. Dalam hal apa? Sejak dipanggil dari mana? Tanah asalnya, untuk pergi ke tanah terjanji. Dari situ kita bisa melihat dengan pertanyaan begini: apa yang mendasari Abraham kok percaya kepada Allah sehingga dia berani berangkat dari tanah asalnya menuju tanah yang tidak ada dalam bayangan dia? Kita bisa menyebutnya itulah ketaatan total kepada Allah, meskipun dasar pengharapannya belum ada bukti-bukti. Contoh maksud saya begini, kalau orang pergi ke tempat ziarah, biasanya juga ada pertanyaan usil, tempat ziarah yang manjur di mana ya? Ada orang mengatakan tempat ziarah Jatiningsih itu manjur dalam hal ini, tempat ziarah Sriningsih manjur dalam hal ini, Gua Maria Mojosongo manjur dalam hal ini, dan Sendang Sono all you can eat, biasanya seperti ini. Lalu sesuai kebutuhan, nek jodoh atau doa untuk jodoh pergi ke sana, karena sudah ada orang yang bercerita bahwa di sana manjur, kurang lebih seperti ini. Nah, kembali kepada Abraham belum punya pengalaman. Siapa yang menjadi referensi untuk percaya kepada Allah? Tidak ada. Dasarnya hanya percaya kepada Allah, bukan dasar referensi orang lain, referensi tokoh tertentu sehingga dia percaya kepada Allah. Oleh karena itu, pada gilirannya Abraham ini disebut sebagai bapa kaum beriman. Melulu percaya kepada Allah. Itu Abraham. Kalau saya menghubungkan dengan bacaan Injil, Yesus tadi mengatakan begitu, barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat. Dasar percaya kepada Yesus sudah ada, banyak kesaksian, referensi sudah ada. Tinggal sikap manusia percaya kepada Yesus atau tidak. Kerap kali ada keraguan-raguan, kerap kali ada kebimbangan karena ada sesuatu yang belum dia dapat, sehingga untuk mengikuti dan percaya kepada Yesus pun masih setengah hati atau seperempat hati bahkan, atau sama sekali belum berani. Kalau belajar dari Abraham, taat total, pasrah total, itulah yang menyelamatkan.
Hal yang sama kepada generasi sesudahnya, termasuk saya, kita, dan kemudian hari siapapun. Percaya kepada Allah dalam diri Yesus yang sudah menyelamatkan, itu akan menyelamatkan. Percaya total, berpengharapan penuh, dan itu akan menjadi harapan yang kokoh dalam perjuangan setiap manusia. Moga-moga bacaan ini menginspirasi kita untuk memiliki pengharapan yang kokoh, iman yang total kepada Allah dalam diri Yesus putranya yang menyelamatkan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.